dia melihatnya, di situ sebenarnya dia bisa mempertimbangkan banyak hal. Layakkah ini untuk kemudian diposting ya, atau kemudian dipublish sehingga masyarakat mengetahui atau tidak? Dan disitulah titik kritis itu mungkin yang saya nilai adalah lewatnya ada di situ. Jadi ketika dia kemudian mempublish marah-marahnya, dia mempublish umpatannya kepada seorang kakek yang kemudian ternyata kakek itu memang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian dari dia, tapi ternyata justru dimarahi, ternyata justru mengalami umpatan. Nah, di sini kemudian sosial media bisa berakibat ya seperti kata pepatah ya, kalau orang bilang kalau di sosmed tuh bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu juga harimaumu. Karena sebenarnya ketika dia marah itu, mungkin kalau dia langsung saat itu juga menyesal ya, kemudian dia mengetahui kejadiannya dan dia kemudian insaf, atau dia malah berbuat kebaikan kepada yang bersangkutan, kemudian itu yang diupload, nah tentu perspektifnya akan beda. Tapi masalahnya adalah yang diupload adalah kejadian ketika dia hanya marah saja, dan itu yang kemudian membuat jari dia gitu ketika dia mengupload kejadian sebenarnya bisa dia filter itu, tapi tidak dilakukan, malah itu diupload, sehingga membuat masyarakat Indonesia ya, kalau kita bicara data sekarang ya, kita jumlah penduduk kita 274,9 juta jiwa, kemudian lebih dari 180 juta orang. Halo sahabat Fakta Bang Bin, ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Baim Wong yang sudah dibahas dalam video Fakta Bang Bin sebelum ini. Baim Wong belum meluluskan permintaan dari kakek Suhud dan juga keluarganya yang meminta Baim Wong untuk men-take down atau menghapus video yang di dalamnya terdapat adegan dia memarahi kakek Suhud. Karena pihak keluarga dan juga kakek Suhud merasa sangat terganggu dengan video itu. Tiba-tiba wajahnya muncul sementara belum ada izin kepada bapak yang bersangkutan. Dan Nikita Mirzani pun sempat meminta bapak itu untuk mengadukan Baim Wong dan membawanya ke ranah hukum, karena hal itu menurut Nikita Mirzani merupakan ada undang-undang ITE di sana. Selain minta dihapus, apakah Pak Suhud juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum ya? Iya, gue sih menyarankan begitu ya, biar kalian juga dapat berita terus kan ya. Bukan, soalnya kan itu dia diejek di depan umum. Jadi gini, sebetulnya Pak kakek ini bisa melaporkan secara pidana, karena kita sebagai konten kreator, kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut, itu kan ada undang-undangnya gitu. Jadi masuk undang-undang ITE ya? Masuk undang-undang ITE, masuk banyak banget undang-undangnya tuh, pasal-pasalnya juga banyak gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara gitu kan. Dan gue selalu bilang sama bapak tadi kan, kakek nggak mau laporin aja, gue mau kayak gitu. Bodoh amat gue dibilang kompor. Maksud gue ini buat jadi pelajaran lah gitu kan. Jangan semena-mena gitu jadi orang. Kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan ya. Mau orang itu punya duit, mau orang itu nggak punya duit, itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah. Dan kini seorang pakar telematika yang juga pernah menjadi anggota DPR dan juga pernah menjadi Menkominfo, Roy Suryo, mengingatkan Baim Wong soal resiko-resiko yang dia akan dapat jika bermain di media sosial seperti ini. Nah, bagaimanakah Roy Suryo memperingatkan Baim Wong soal medsos ini? Dan kita tahu bahwa Roy Suryo juga punya channel YouTube, dan Roy Suryo juga mengingatkan bagaimana warganet atau netizen akan bertindak jika salah dalam menyikapi konten YouTube. Yuk simak kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Bin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Seperti kita tahu, Baim Wong sampai detik ini belum men-take down video yang ada konten bapak atau kakek Suhud yang viral di media sosial itu. Video yang diunggah 4 hari yang lalu itu
memang sudah ditonton oleh jutaan pemirsa dalam channel Bapau atau Baim dan Paula. Mungkin video yang sudah ditonton banyak orang itu memang sengaja belum di take down oleh Baim Wong, ataukah Baim Wong belum sempat atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Video itu berjudul Adik Kiano udah pengen cepat-cepat keluar, Mamah Pau langsung ke rumah sakit. Disitulah terdapat adegan kakek Suhut dimarahi oleh Baim Wong. Hal ini pun diperingatkan oleh Roy Suryo, seorang pakar telematika yang malang melintang di dunia telematika termasuk dunia media sosial. Sekarang, jadi artinya sosial media itu bisa digunakan seperti pisau, dua ujung ya gitu. Ujungnya bisa positif, ujungnya bisa negatif ya gitu. Ujung positifnya kalau pas kita melakukan sesuatu hal yang dipandang baik oleh masyarakat dan mungkin itu mencitrakan kebaikan, itu pasti akan menaikkan popularitas atau juga kemudian akan membuat nilai positif atau bahkan kekaguman bagi sosok tertentu. Tapi bisa juga kebalikannya ya, seperti yang barusan dialami oleh Baim Wong kepada seorang kakek-kakek bernama Suhut ini ya gitu. Jadi artinya adegannya adalah sebenarnya itu suatu peristiwa biasa. Jadi artinya ada kakek-kakek yang mungkin membutuhkan perhatian sesama umat manusia, dan itu lumrah, dan sesama manusia kita harus saling tolong-menolong. Cuman kemudian karena Baim ini ya seorang YouTuber juga, di mana saja dia direkam, dan kemudian kejadian itu juga dia rekam ya. Dan sebenarnya disinilah poin kritisnya. Artinya ketika dia merekam kejadian itu, kemudian dia melihatnya, di situ sebenarnya dia bisa mempertimbangkan banyak hal. Layakkah ini untuk kemudian diposting ya, atau kemudian dipublish sehingga masyarakat mengetahui atau tidak? Dan disitulah titik kritis itu mungkin yang saya nilai adalah lewatnya ada di situ. Jadi ketika dia kemudian mempublish marah-marahnya, dia mempublish umpatannya kepada seorang kakek yang kemudian ternyata kakek itu memang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian dari dia, tapi ternyata justru dimarahi, ternyata justru mengalami umpatan. Nah, di sini kemudian sosial media bisa berakibat ya seperti kata pepatah ya, kalau orang bilang kalau di sosmed itu bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu juga harimaumu. Karena sebenarnya ketika dia marah itu, mungkin kalau dia langsung saat itu juga menyesal ya, kemudian dia mengetahui kejadiannya dan dia kemudian insaf, atau dia malah berbuat kebaikan kepada yang bersangkutan, kemudian itu yang diupload, nah tentu perspektifnya akan beda. Tapi masalahnya adalah yang diupload adalah kejadian ketika dia hanya marah saja, dan itu yang kemudian membuat jari dia gitu, ketika dia mengupload kejadian sebenarnya bisa dia filter itu, tapi tidak dilakukan, malah itu diupload, sehingga membuat masyarakat Indonesia ya, kalau kita bicara data sekarang ya, kita jumlah penduduk kita 274,9 juta jiwa, kemudian lebih dari 180 juta orang itu memiliki akun sosial media ya gitu. Memang itu terbagi-bagi ya akun sosial medianya, ada yang memiliki IG, ada yang memiliki YouTube, ada yang memiliki TikTok, ada yang memiliki Twitter dan lain sebagainya. Dan ini semua kalau dikumpulkan ya jumlahnya adalah mayoritas dari seluruh rakyat Indonesia sekarang. Akibatnya apa yang terjadi? Citra dari seseorang bisa yang tadinya kemudian itu citranya baik atau disukai banyak orang, nah gara-gara postingan dia yang mungkin awalnya itu menambah follower, menambah subscriber, kemudian dijadikan konten, akibatnya malah banyak unfollow. Sekarang kita bisa lihat ya, banyak gerakan untuk mengunfollow yang bersangkutan, untuk mengunfollow Baim Wong, atau kemudian mengunsubscribe yang bersangkutan, dan kemudian dia kehilangan banyak penyuka atau banyak subscribernya ya, followernya, yang itu akan merugikan yang bersangkutan. Itu akibat yang bisa dialami. Saran saya kepada Baim Wong tetap harus melihat ya, sekecil apapun penurunan subscriber itu perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai atau perlu dilakukan introspeksi atau koreksi diri. Ya, 1-2 subscriber kita ada yang unsubscribe, itu sebenarnya kita harus introspeksi. Dan menurut saya Baim sudah cukup mengerti ya apa yang terjadi. Artinya dia sudah melakukan permohonan maaf ya, meskipun terlambat gitu. Sebagian orang mengatakan terlambat, ya sudah nggak apa-apa lah gitu. Yang penting dia sudah menyadari itu, dan dia kemudian mungkin harus berhati-hati lagi untuk membuat konten selanjutnya. Kalau misalnya dia sempat merekam apapun
kejadiannya sebelum dia memposting, ya ini kalau istilahnya Kominfo, saring dulu sebelum sharing, ya gitu. Jadi dia menyaring dulu apa yang kira-kira menguntungkan atau tidak, ya. Sebelum kejadian dia harus merecovery itu, ya. Mungkin banyak pendapat mengatakan nggak ada gunanya deh gitu di recover, atau juga itu cuma sedikit. Tapi kalau saran saya, sedikit apapun itu lama-lama bisa jadi bukit, ya gitu. Dan satu subscriber itu bisa berpengaruh juga ke subscriber yang lain, ya. Dan ini menurut saya tetap, ya, saya pun juga kalau memiliki subscriber, ya, saya di Twitter atau di IG, kalau tiba-tiba saya melihat loh kok ada gerakan, ya, atau gerakan tuh mungkin ada sesuatu pergerakan dari jumlah kita itu yang tiba-tiba melonjak drastis atau tiba-tiba menurun drastis, itu kita harus evaluasi diri, harus introspeksi apa yang terjadi.